Kemudian dalam tadi kita baca bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolul a'mal iman billahi wa rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam." Rawahu al-Bukhari. Nah, ini dalam hadis ini, ya, maknanya apa? Amal yang paling utama, ya, adalah apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah yang paling utama. Amal yang paling utama apa? Kadang kita tanya kan, sering kita, apa sih amal yang paling utama? Amal yang paling utama apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sebagian kita, kan ada ustaz katanya sholat adalah amal yang paling utama. Terus bagaimana itu? Nah, yang dimaksud dalam hadis bahwasanya sholat adalah amal yang paling utama ini apa? Secara nisbi. Nah, sedangkan secara itlaq, afdhalul a'mal 'alal itlaq adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling mutlak, yang paling utama, satu, beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu barulah apa? Sholat pada waktunya, di awal waktu memperhatikan benar-benar waktu sholat telah masuk. Ini namanya apa? Awaliyah tapi nisbiyah. Nah, itu seperti itu. Paham ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Tetap yang paling utama, amal yang paling utama apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi ayatnya sudah kita bahas. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ilmu yang paling utama di sini kita sebutkan bahwasanya fahadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini dan hadis ini, keduanya ada dua faidah. Ada berapa faidah ibu? Ada dua. Yang pertama apa? Faidah yang pertama bahwasanya amal yang paling utama. Tadi kan kita menyebutkan ayat Al-Qur'an ini. Masih ingat? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin walil mu'minat. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Kemudian hadisnya tadi, afdhalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Ayatnya sudah kita sebutkan, hadisnya sudah kita sebutkan. Nah, dua hadis dan ayat Al-Qur'an ini, ayat Al-Qur'an dan hadis, keduanya ini apa? Menunjukkan faedah yang pertama, bahwasanya amal yang paling utama adalah apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Faedah yang pertama, ini yang pertama. Yang kedua, wa anna afdhalal ulum wa ilmu tauhid. Nah, faedah yang kedua kita pahami dari hadis dan ayat. Kenapa Pak? Li'annahu yata'allaqu bi asyrafil ma'lumat allati hiya ma'rifatullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ilmu tauhid itu ilmu yang paling utama? Karena apa? Kaitannya dengan apa? Pengetahuan paling mulia. Apa sih pengetahuan paling mulia? Allati hiya ma'rifatullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengetahuan yang paling mulia. Maka dari itu para ulama mengatakan apa? Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu, saya ulangi, keutamaan sebuah ilmu itu tergantung pada pengetahuan yang dibahas di dalamnya. Paham? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian.
pengetahuan, ya, keutamaan semua ilmu. Ibu kan sering dengar ini majelis taklim yang dibahas kan ilmu kan. Nah ini kita ketahui bahwasanya keutamaan sebuah ilmu itu apa? Tergantung pada apa? Pada pengetahuan yang dikaji di dalamnya. Tergantung apa yang dibahas di dalamnya. Kita di sini ngaji apa? Tentang mengenal Allah Ta'ala. Mulia kan mengenal Allah Ta'ala. Maka dari itu kita ketahui bahwasanya ilmu yang paling afdal adalah ilmu tauhid. Karena apa? Karena ilmu tauhid atau ini berkaitan dengan apa? Pembahasan yang paling mulia, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Menjelaskan tentang apa? Iman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ilmu pengetahuan itu sangat banyak di luar sana. Ada ilmu duniawi, ilmu sekolah saja. Kalau kita lihat itu sebagian anak-anak kita sekolah banyak kan ibu bukunya numpuk. Ada ilmu matematika, ada IPA, IPS sudah pusing kita mikirinnya kan. Sebanyak itu. Ini ilmu duniawi. Belum ilmu agama, ada kaitannya ilmu sharaf, ilmu nahwu, nah, ilmu bahasa dan sebagainya itu banyak ibu-ibu sekalian. Tapi apa sih yang paling utama? Apa sih yang paling kita prioritaskan? Apa sih yang kita harus dahulukan? Apa sih yang sifatnya urgen dari orang sekarang itu? Apa ibu-ibu sekalian? Ilmu mengenal Allah Ta'ala. Karena kaitannya dengan apa? Ibadah kita. Orang kalau keimanannya salah, akidahnya salah, ibadahnya gimana ibu-ibu sekalian? Makanya penting mengkaji tentang ilmu akidah. Nah, maka dari itu ilmu tauhid apa? Mendapat predikat ilmu yang paling apa? Ilmu yang paling utama. Nah, jadi kalau kita tanya ibu-ibu, kenapa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama? Jawabannya gimana? Karena membahas mengenai apa? Mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting, ya, sangat penting. Kemudian dalam ayat ini baru satu ayat ini belum selesai. Sangat banyak sekali, subhanallah. Nah, dalam ayat ini disebutkan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin wal mu'minat. Nah, pertama apa? Fa'lam, ketahuilah. Atau tadi kita sudah bahas maknanya usbud ya Muhammad. Nah, tetaplah wahai Nabi Muhammad atas apa keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isyarat untuk apa? Kita belajar tentang ilmu. Isyarat untuk apa? Ilal ilm. Nah, kemudian yang kedua wastaghfir, istighfar. Isyarat kita untuk apa? Ilal amal. Pertama apa ibu bapak sekalian? Ilmu, kemudian apa? Amal. Dalam ayat ini baru ayat ini. Pertama apa? Ilmu, kemudian amal. Maksudnya apa? Diketahui dalam ayat ini bahwasanya ilmu itu muqaddam alal amal. Ilmu lebih didahulukan ketimbang ngamal. Harus gimana? Ngaji terlebih dahulu. Pengen jual beli, harus belajar jual beli, bagaimana cara jual beli dengan benar. Sholat dengan benar, bagaimana wudhunya dengan benar. Sholatnya makharijul huruf sudah benar enggak? Al-Fatihahnya sudah betul apa enggak? Takbiratul ihramnya sudah betul apa enggak? Sholatnya sesuai dengan syarat rukunnya apa enggak? Sudah harus belajar terlebih dahulu. Makanya di sini disebutkan apa? Ilmu itu muqaddam alal amal. Didahulukan ilmu, kemudian apa? Amal. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Al-Bukhari dia menyebutkan apa? Dalam kitabnya ada apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Di situ dibahas bab tentang apa? Ilmu terlebih dahulu sebelum apa? Beramal. Nggak usah jauh-jauh bapak-bapak. Orang misalnya kita ibaratkan punya mobil, nggak bisa nyetir, gimana makanya? Nabrak orang kan, ibu-ibu kalian.
harus apa? Belajar terlebih dahulu cara bawa mobil. Ya, supaya apa? Dia selamat di jalan raya, bukan di. Ya, supaya selamat kan harus belajar terlebih dahulu. Ini saja perihal dunia, apalagi perihal akhirat. Belajar terlebih dahulu tentang ini loh, supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Kuncinya seperti ini. Ini loh, ada rambu-rambu kalau kita ibaratkan di jalan itu. Jangan diterabas, jangan ditabrak supaya kita selamat. Begitu pula ilmu agama. Ini ada larangan, ini ada perintah. Jangan sampai kita mengucapkan dengan lisan kita seharusnya itu perkataan yang bisa menyebabkan apa? Mengeluarkan seorang dari agama Islam, malah diucapkan. Naudzubillah, kalau nggak tahu gimana. Makanya perlu belajar terlebih dahulu. Ya, subhanallah, ini baru satu ayat ini. Baru berapa ayat Bapak sekalian? Satu ayat. Sudah penjelasannya para ulama menjelaskan sedemikian rupa, sangat luar biasa. Nah, kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau menyebutkan ini Imam Ahli Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhu. Makanya ketika kita ditanya apabila yang dimaksud dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud adalah apa? Imam pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita pun tidak Ahli Sunnah wal Jamaah bermurad Al-Asy'ari